Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishem Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anahnu meyukhadin. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bikin video yang saya kasih judul Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, video ini Bapak Ibu kita tujukan kepada para mu'alaf supaya mereka mengcounter video kita dengan lemah lembut, mengcounter video kita dengan sopan santun, dan mengcounter video kita dengan disertai data-data yang baik, data-data yang benar, bukan menurut pikiran dan penjelasan mereka, tetapi disertai dengan ayat. Ketika mereka mengcounter, ini ayatnya berkata begini, bukan seperti yang kamu bacakan itu. Nah, ini yang saya senangi. Begitu juga video ini kita tujukan kepada channel Islam yang lain yang suka mengcounter video para apologet Kristen di YouTube. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, ini kenapa? Kenapa Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain, tidak rasul yang lain dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat? Mana bukti Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat? Langsung saya bacakan dalam surat Ali Imran ayat 45. Begini bunyinya. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Artinya dalam kurung Bapak Ibu. Artinya dalam kurung, ingatlah tutup kurung. Ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu," dalam kurung, "dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan," tutup kurung, "dengan kalimat yang datang," buka kurung dan tutup kurung, "daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan," dalam kurung, "kepada Allah." Surat Ali Imran 3 ayat 45. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa asli teks berbahasa Arab, kata-kata atau dalam tanda kurung tersebut tidak pernah ada. Dan jika kita menghapusnya, kata-kata dalam kurung maksud saya, maka nyatalah bahwa Isa Al-Masih tidak pernah dikatakan sebagai yang diciptakan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa hanya Isa Al-Masih disebut sebagai kalimat Tuhan atau kalimatullah? Kenapa tidak Nabi dan Rasul yang lain yang dikatakan kalimatullah atau kalimat Tuhan? Nah, hanya Isa Al-Masih yang disebut sebagai kalimat Tuhan atau kalimatullah. Gelar ini Bapak Ibu tidak mungkin diberikan kepada orang lain, bahkan Nabi sekalipun. Maka tidak pernah dalam sejarah dikatakan bahwa Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Sulaiman, nabi-nabi manapun selain Nabi Isa Al-Masih diberikan gelar kalimatullah atau kalimahnya Tuhan. Hanya Isa Al-Masih hanya Isa Al-Masih sendiri yang diberikan gelar kalimatullah atau kalimah Tuhan. Nah, dengan menyatakan Isa Al-Masih adalah kalimatullah atau kalimat Tuhan, maka Isa Al-Masih identik dengan Tuhan itu sendiri. Sebab di mana ada kalimat Tuhan, maka di sana pasti ada Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, maka di sana pula lah ada kalimahnya Tuhan atau firman-Nya berada. Nah, sama halnya, di mana ada saya, di situ ada suara saya. Di mana ada suara saya, maka di situ ada saya. Ketika Bapak Ibu mendengar suara saya,
pada video kali ini, maka Bapak Ibu bisa melihat saya. Di situ ada saya. Maka ketika Bapak Ibu menolak suara saya, maka sama halnya Bapak Ibu menolak saya. Menolak suara saya, sama halnya Bapak Ibu menolak saya. Nah, ketika Bapak Ibu menolak saya, maka Bapak Ibu sama halnya dengan menolak suara saya. Bisa Bapak Ibu pahami? Nah, sekarang saya baca sekali lagi ya. Saya terangkan sekali lagi. Dengan menyatakan Isa Al-Masih adalah kalimatullah, maka Isa Al-Masih identik dengan Tuhan itu sendiri. Sebab di mana ada kalimat Tuhan, di situ ada Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, maka di sana pula lah kalimahnya atau firmannya berada. Di mana ada saya, di situ ada suara saya. Dan di mana ada suara saya, di situ ada saya. Dan ketika saudara menolak saya, maka saudara menolak suara saya. Dan ketika saudara menolak suara saya, maka sama halnya saudara menolak saya. Nah, apakah ada kemungkinan di mana satu waktu Tuhan tidak dapat berkata-kata karena kalimahnya belum ada? Tentu tidak pernah Bapak Ibu. Karena pada hakikatnya kalimat Tuhan sama kekalnya dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga sama-sama tidak mungkin pernah ada secara terpisah. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ulangi. Karena pada hakikatnya kalimat Tuhan sama kekalnya dengan Tuhan. Bapak Ibu pasti setuju. Sehingga sama-sama tidak mungkin pernah ada secara terpisah. Nah, mengapa? Pertanyaan kita selanjutnya. Mengapa Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat? Ayat ini juga mengemukakan bahwa Isa Al-Masih adalah kebenaran. Atau Isa Al-Masih adalah Al-Haq. Kebenaran, sebab kalimat Tuhan itu pasti benar. Kalimat Tuhan tidak mungkin salah. Isa Al-Masih tidak pernah berdosa. Kalimat Tuhan tidak mungkin bisa melakukan kesalahan dan dosa. Kalimat Tuhan tidak mungkin bisa melakukan kesalahan walau sekecil apapun. Bapak Ibu pasti setuju. Dan kalimat Tuhan merupakan kalimat yang penuh keadilan, karena Tuhan itu maha adil. Kalimat Tuhan penuh kasih dan rahmat, karena Tuhan itu maha kasih. Maka dari ayat ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mengetahui bahwa Isa Al-Masih adalah maha adil, pengasih dan penyayang, suci dan benar adanya. Sebab itu tidaklah berlebihan jika dikatakan Isa Al-Masih adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Sekarang kita melihat pengertian terkemuka itu apa sih? Kamus Besar Berbahasa Indonesia KBBI menyatakan kata terkemuka mengandung arti terpandang. Sebagai disegani karena kedudukan, terpandang karena disegani kedudukan, terpandang karena kekayaan, atau terpandang karena kepandaiannya. Atau terkenal, itu makna terkemuka. Paling baik, itu juga makna terkemuka. Unggul, dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat Bapak Ibu, manusia ini mungkin saja menjadi terkemuka. Saya ulangi, manusia ini mungkin saja bisa jadi terkemuka di dunia, tapi tidak terkemuka di akhirat. Itu tidak Bapak Ibu. Tidak ada satu manusia pun yang terkemuka di akhirat kecuali atau selain Isa Al-Masih. Tidak nabi yang lain terkemuka di akhirat. Nabi yang lain terkemuka di dunia, tidak terkemuka di akhirat. Nabi Ayub, Nabi Syu'aib, Nabi Yahya, Nabi Zakaria terkemuka di dunia, beliau tidak pernah ditulis terkemuka di akhirat. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran. 6.666 ayat, tidak ada satu ayat pun tercatat atau tertulis dalam Al-Quran ada nabi dan rasul yang lain yang terkemuka di dunia dan akhirat selain Isa Al-Masih itu sendiri. Seseorang tentu boleh dikatakan sebagai orang terkemuka di dunia. Mungkin dia seorang terpandang, seorang terkenal, cantik, rupawan, kaya raya. Sehingga seakan-akan dengan kekayaannya itu dia bisa membeli seisi dunia ini.
Tetapi tentu saja tidak ada manusia yang dapat dikatakan sebagai yang terkemuka di akhirat, Bapak Ibu. Tidak ada. Siapakah yang dapat menyaingi Tuhan sebagai yang sama atau lebih terkenal, atau lebih kaya dan lebih pandai daripada Tuhan sendiri di surga atau di neraka? Nah, adalah syirik bagi manusia. Syirik bagi saudara dan saya ketika menyamakan seorang manusia dengan Tuhan. Itu adalah syirik. Ataupun menyebutnya sebagai yang terkemuka di akhirat. Namun adalah tepat. Isa Al-Masih adalah Tuhan. Maka ia tentu dapat disebut sebagai yang terkemuka di dunia. Dan sekaligus terkemuka di akhirat. Kata siapa? Kata Al-Quran surat Ali Imran 3 ayat 45. Silakan baca sendiri. Itu versi Al-Quran. Sekarang versi Bible, Alkitab, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yeshua HaMasiah sebagai terkemuka dalam Injil. Atau Yesus Kristus sebagai yang terkemuka dalam Injil. Kitab Injil menerangkan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya ada firman. Dan firman itu ada bersama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Dengan memahami ayat suci ini, maka kita akhirnya mengerti bahwa mengapa Yeshua HaMasiah atau Yesus Kristus dikatakan sebagai yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Yakni karena Yesus Kristus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ia adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah yang menciptakan dan berkuasa atas dunia dan akhirat. Ia adalah pemilik dunia dan akhirat. Kita melihat apa yang ditulis di dalam kitab Efesus 1 ayat 21. Jauh mengatasi segala penguasa dan otoritas dan kuasa dan pemegang kekuasaan dan setiap nama yang disebut bukan saja pada masa kini tetapi juga pada masa yang akan datang. Kita melihat dalam Injil Matius 28 ayat 18. Dan seraya mendekat, ini kata Yesus Kristus. Yesus Kristus berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Kepada siapa? Ku di sini adalah Yesus Kristus. Ini versi Alkitab. Kalau tadi versi Al-Quran, ini versi Alkitab. Nah, lalu siapa Yesus Kristus itu? Kedua ayat ini menjelaskan Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus sungguh benar-benar seorang yang terkemuka dan berkuasa di dunia dan di akhirat. Ayat selanjutnya mengatakan dalam Injil Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu seraya pergi, kata Yesus Kristus, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Ruh Kudus. Nah ini Matius 28 ayat 19. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bukankah wajib kita mengutamakan Yesus Kristus? Jangan lupa ngopi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita wajib mengutamakan siapa yang diutamakan Tuhan di dunia ini dan juga di akhirat. Kita harus mengutamakan Dia dan menjadi pengikut Yesus Kristus sebagai yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Kita tetap mencintai
Yesus Kristus selamanya. Karena dia adalah satu-satunya manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, khusus pribadi bagi saya dan juga bagi saudara sekalian. Ingat, komenlah yang lemah lembut, yang sopan santun. Bila ada saudara kita dari seberang yang komentar macam-macam, jangan ditanggapi, biarkan aja dia komentar. Kita percaya sekali waktu Roh Kudus akan menjamah orang-orang yang suka nyinyir, sama halnya dengan saya. Bagaimana saya membenci kekristenan, saya menghina, saya menjelek-jelekkan. Toh sekali waktu hati saya terbuka, Tuhan masuk dan saya membuka pintu hati saya dan saya menerima keselamatan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Doa saya kiranya Bapak Ibu terhindar dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, maupun dari niat-niat orang yang ingin berbuat jahat, dari sakit penyakit maupun dari virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita, virus corona. Saya percaya apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan di dalam nama Yesus Kristus, usaha semuanya lancar. Usaha Bapak Ibu berhasil dan usaha Bapak Ibu sukses selama usaha dan pekerjaan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim Hamashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom.